Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang sosialisasi AKM atau pengganti ujian nasional pada tahun pelajaran 2020-2021. Saja sih yang harus kita persiapkan untuk AKM sendiri, yaitu persiapkan sekolah untuk menyongsong pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa aja untuk sekolahnya, yaitu sekolah harus mempersiapkan seluruh siswa untuk pelaksanaan AKM, meskipun pada pelaksanaannya nanti hanya 30 siswa dari tiap sekolah yang mengikuti AKM. Baik, selanjutnya untuk jenjang sekolah dasar, asesmen akan dilakukan terhadap kelas 5. Sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK yang akan mengikuti AKM adalah kelas tengah atau kelas 2. Kalau SMP berarti kelas 8, kalau SMA berarti kelas 11. Walaupun tidak seluruh siswa yang akan diasesmen, tetapi sekolah perlu menyiapkan seluruh peserta didik karena nanti 30 siswa itu akan dipilih secara acak dan tidak menutup kemungkinan ada survei karakter terhadap seluruh peserta didik. Karena sekarang bukan zamannya lagi kita tunjukkan sekolah kita paling hebat, tapi bagaimana sekolah yang hebat itu bisa menginspirasi agar semua sekolah menjadi hebat. Seluruh sekolah dasar bisa memiliki tata kelola yang baik, memberikan pengajaran kepada peserta didik secara optimal, dan mendapatkan nilai yang baik dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM awal untuk kelas 5, 8, dan 11. 1 tahun jelang kelulusan agar bisa meningkatkan kemampuan mereka sebelum lulus. AKM ini juga menjadi alat untuk meredam kecurangan pada nilai raport yang kerap terjadi. AKM akan lebih baik dalam mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. AKM juga mampu meningkatkan hasil PISA, Program for International Student Assessment atau program penilaian pelajar internasional. Kemudian, asesmen bertujuan untuk mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks atau literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Selanjutnya, AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah. Dalam suatu learning progression, AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 4, kelas 8, dan kelas 10 atau 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang fokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. AKM digunakan untuk memetakan sekolah-sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi minimal. Jadi, di tahun 2021 ini, ujian nasional akan diganti menjadi asesmen nasional yang mengukur 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian, bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda yaitu memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Kemudian pilihan ganda kompleks yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan,
Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian, isian singkat. Menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang terakhir adalah uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Baik, selanjutnya saya akan memberi contoh, yaitu soal AKM yang menggabungkan antara metode literasi dan metode numerasi, yaitu ibu memiliki 60 buah permen yang terdiri dari 3 rasa, yaitu 24 permen rasa coklat, 16 permen rasa jeruk, dan sisanya rasa mint. Permen tersebut dibagikan kepada beberapa anaknya, masing-masing mendapat 3 jenis rasa permen yang berbeda dengan jumlah permen masing-masing sama banyak. Jumlah permen yang diterima masing-masing anak adalah. Contoh soal tersebut tentunya tidak usah dibahas karena itu adalah sebagai contoh soal AKM yang menggabungkan antara menggunakan metode numerasi dan menggunakan metode literasi. Dan pada soal tersebut itu kita harus benar-benar bisa membaca apa yang dimauin dalam soal tersebut dan mencari alternatif penyelesaiannya. Dan di situ juga sudah ada jawaban pilihan ganda dari A 4 buah, B 8 buah, C 12 buah, D 15 buah. Itu seperti itu salah satu contoh soal di AKM tahun ini. Kita akan menyimak tingkat kompetensi literasi membaca. Ada 4 tingkatan di kompetensi literasi membaca. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yaitu jika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Tingkat yang kedua yaitu dasar. Dasar yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Tingkat yang ketiga adalah cakap, yaitu murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks dan mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang keempat adalah mahir, yaitu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kita akan menyimak tentang tingkat kompetensi numerasi. Ada 4 juga tingkatannya. Yang pertama, jika siswa tersebut perlu intervensi khusus, yaitu jika murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Tingkat yang kedua yaitu tingkat dasar, yaitu murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tingkat yang ketiga yaitu cakap. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang keempat adalah tingkat mahir, yaitu jika murid mampu bernalar atau untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Baik, demikianlah penyampaian sosialisasi AKM dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini berguna bagi kita semua. Tetap patuh 3M. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.